kumpulan kita ini tidak menghasilkan kumpulan yang lebih indah. Kumpulan yang lebih indah itu bagaimana? Kumpulan yang lebih indah itu adalah kumpulan di akhirat. Jangan sampai kumpulan kita ini hanya di dunia saja, yaitu kumpulan yang tidak bermanfaat. Kalau ngumpulnya manfaat, ngumpulnya mendatangkan rahmatnya Allah, ngumpulnya mendatangkan ridhonya Allah, maka itu adalah kumpulan yang nanti menghasilkan kumpulan lagi di akhirat, di surga bareng-bareng. Maka alhamdulillah, semoga kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, itu dinamakan taufik. Napa? Taufik. Ini adalah nikmat yang mahal, nikmat yang besar. Taufik itu apa sih taufik? Taufik itu maknanya adalah ketika kita dimudahkan untuk beribadah, itu namanya taufik. Ketika kita dikasih gampang oleh Gusti Allah buat ibadah dibanding dengan orang-orang yang lain, atau kita tidak merasa berat ketika ibadah, atau urusannya lancar kalau perihal ibadah, itu namanya diberikan taufik. Kan biasanya kalau ada MC atau pembuka acara, semoga kita diberikan taufik dan inayahnya. Nah, taufik itu apa? Taufik itu maknanya adalah dimudahkan dalam ibadah. Sekarang paham yang dimaksudkan. Dimudahkan dalam ibadah. Ada orang sulit datang majelis, ada orang sulit bersedekah, ada orang sulit buat ngumpul-ngumpul yang baik, ada orang sulit tadarusan, ada orang sulit, ada aja alasannya, ada aja uzurnya. Tetapi kalau kita dikasih gampang, atau niat kita baik, atau kita enteng buat ibadah, namanya diberikan taufik. Bukti mahalnya taufik, kalau taufik itu adalah hal yang mahal dari Gusti Allah, buktinya adalah di dalam Al-Quran cuma disebut satu kali tok. Kata taufik dalam Al-Quran cuma disebut satu kali. Allah berfirman, wa ma taufiqi illa billah. Tidaklah taufikku melainkan semua karena bantuan dari Allah. Itu tok ayatnya. Kalau ada barang cuma satu tok jumlahnya, itu bakal mahal. Kemarin tanggal 4 bulan 4 di Shopee ada cuma satu barang tok. Ya Allah, mahalnya ini tanggal 4 bulan 4. Pas tanggal 4 bulan 4 jadi murah. Semakin jarang semakin mahal. Nah, taufik ini cuma disebutkan satu kali tok sama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Berarti mahal. Karena mahal, Gusti Allah enggak ngasih ke sembarang hambanya. Enggak semua hambanya dikasih taufik. Nah, kalau jenengan gampang buat ibadah, seneng majelisan, seneng tadarusan bareng, seneng ibadah, atau gampang buat ibadah, berarti jenengan itu adalah hamba-hamba yang mahal, yang siap dikasih taufik. Karena ada hamba-hambanya Gusti Allah yang tidak siap. Misal kalau dalam urusan dunia, misal ada orang biasanya nyetir mobil pickup, terus moro-moro dikasih kunci mobil Ferrari, bingung, ngerawatnya tidak tahu gimana, mencet nyalakan mobilnya aja bingung, beda, ngegasnya juga
Beda, berarti belum siap. Ayo latihan dulu wes. Latihan, buka YouTube, belajar dulu gimana sih nyetir mobil Ferrari. Pas bisa, baru dikasih kuncinya, baru siap. Itu kalau urusan dunia. Kalau urusan akhirat dilihat dulu kali Gusti Allah. Ini kira-kira sudah siap buat istiqomah atau belum sih gitu. Atau ini kira-kira niatnya sudah tulus ikhlas atau belum, atau cuma sekedar ikut-ikutan tren. Di kampung saya trennya adalah mengaji. Ya enggak apa-apa, memang awalnya ngikut-ngikut tren, lama-lama jadi kebiasaan. Gusti Allah lihat, oh ini bakal istiqomah. Tak mudahkan terus wis ngajinya. Tak mudahkan terus majelisnya. Semoga kita digolongkan hamba-hambanya yang mendapatkan taufiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dijaga taufiknya Gusti Allah itu dijaga. Di antara hasil daripada taufik Gusti Allah, enggak putar terjemahkan lagi taufik ya, sudah paham gimana. Di antara hasil daripada taufik dari Gusti Allah itu adalah diberikan hidayah. Diberikan hidayah. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa, Allahumma hdina bihudak. Ya Allah, tunjukkanlah kami dengan petunjuk-Mu. Tunjukkanlah kami dengan petunjuk-Mu. Berikanlah kami arah dengan arahan-Mu. Maknanya kita berdoa kepada Gusti Allah, semoga yang kita lakukan ini atas dasar ridhonya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bukan atas dasar coba-coba, tapi atas dasar ridhonya Gusti Allah. Bahkan orang yang melakukan ibadah tanpa ilmu dengan orang yang melakukan ibadah dengan ilmu dan petunjuk dari Gusti Allah, itu lebih afdol orang yang melakukan ibadah dengan ilmu. Di antara jalan diberikannya petunjuk dari Gusti Allah adalah melalui mursyid-mursyidah, melalui penuntun-penuntun, yaitu para yai, para bunyai, para ustadz, para ustadzah. Kalau jenengan dipertemukan dengan beliau-beliau dan beliau-beliau mengarahkan jenengan, percayalah itu adalah hidayah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Enak kalau hidupnya itu diperhatikan. Enak kalau hidupnya itu ditatakan. Sama kayak kita punya anak, kita pengen anak kita itu menjadi orang yang soleh dan solihah, maka kita akan mendidik anak tersebut. Ayo sholat, ayo jangan ngegame toh. Udah waktunya sholat, ayo ambil wudu sholat. Sak makannya kita perhatikan, ayo waktunya makan. Kenapa? Karena kita sayang sama anak kita. Nah, kita pengen disayang juga sama Gusti Allah, napa mboten? Kalau pengen disayang kali Gusti Allah, napa kita banyak berdoa agar dipertemukan dengan orang-orang soleh. Biar kita dikasih dikasih arahan. Ayo ibu-ibu kita ngaji bareng. Ayo ibu-ibu kita sholawatan bareng. Ayo ibu-ibu kita zikir bareng. Diajak seakan-akan Gusti Allah itu sengaja pengen ngumpulkan kita. Kalau kita dimudahkan itu berarti kita disayang kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sampai pernah ulama mengatakan bahwasannya kalau sampai dalam waktu 40 hari kita tidak ada masalah sama sekali, maka perlu ditanyakan apakah kita ada salah sama Gusti Allah atau tidak. Maksudnya adalah apakah kita pernah melakukan dosa yang besar atau tidak. Kalau sampai 40 hari tidak punya masalah. Setiap orang pasti punya masalah, tidak ada yang tidak punya masalah. Tapi yang pinter-pinter itu adalah yang bersabar dan legowo terhadap masalahnya itu. Kalau misalnya ini tidak ada masalah sama sekali selama 40 hari, oh ini Gusti Allah masih melihat saya, saya masih diperhatikan kali Gusti Allah atau tidak.
Karena di antara tanda dicintai Gusti Allah itu adalah dikasih masalah. Dikasih cobaan. Oh, no ay masalah. Oh, berarti Gusti Allah masih merhatikan kita. Oh, berarti Gusti Allah ini pengen ngetes kita karena sayang sama kita. Sama kayak kemarin pembahasan minggu lalu. Bahwasannya kita semua ini dalam ujiannya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin naik derajat, ujiannya semakin tinggi. Kalau tidak menerima ujian dan cobaan, berarti derajatnya tidak naik-naik. Berarti derajatnya tidak naik. Nah, dengan ketika menerima masalah, kita semua ketika menerima masalah, pertama ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullah, sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Itu langsung pasrah kepada Gusti Allah. Yang kedua, alhamdulillah. Kenapa? Karena masih diberikan masalah oleh Gusti Allah, disuruh kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita lupa kepada Allah bakal mengingatkan sedikit, kok enggak balik kepada aku? Kok enggak ingat sama aku? Kok seakan-akan nikmat tok duniamu? Makanya dikasih masalah biar balik. Karena kita itu kadang kalau enggak dipecut enggak ingat sama Gusti Allah. Lek enggak dikasih masalah enggak bakal nyebut Allah. Kayak nikmat terus hidupnya. Kemarin ada beberapa bulan lalu ada anak kecil SMA di daerah Pakis, pulang sepedaan SMA, enggak tahu masih kecil, SMA kelas 1 kelas 2, ugal-ugalan, sepedaannya ugalan. Ya trennya daerah situ memang terkenal kok, daerah Pakis. Wendit niku banter-banter di Malang. Ugal-ugalan seneng gayanya, Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik, karena ugal-ugalan dan masih kecil, akhirnya anak tersebut kesenggol mobil. Pas kesenggol lagi dengan mobil sebelahnya, lalu nabrak yang namanya pick up. Motornya hancur motornya, dan anaknya jatuh. Nangis-nangis nyebut Allah. Nangis-nangis nyebut Allah. Setelah itu baru, kalau tidak salah, terkena gagal otak atau apa, selama 1 bulan di rumah sakit. Setelah sembuh baru minta maaf sama ibunya. Tidak perlu kita nunggu kecelakaan baru minta maaf sama ibu. Tidak perlu kita nunggu kecelakaan baru manggil Allah. Makanya beruntung kita ada di majelis zikir, di majelis ta'lim. Mau bagaimanapun keadaan kita tetap ingat Gusti Allah, tetap nyebut Gusti Allah. Tidak perlu ditegur dulu baru ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu banyak-banyak bersyukur. Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau bersyukur bakal tambah. Kalau kufur, tidak syukur nikmat, maka sesungguhnya adabku pedih, kata Gusti Allah. Oh, berani-berani enggak syukur, ya lihat nanti. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Kita minta perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ini kan nikmat. Dikasih taufik, dimudahkan ibadahnya, dimudahkan kumpulannya, dimudahkan majelisnya. Itu nikmat. Nikmat dari Allah ini bakal terus terjaga, bakal terus ada sama jenengan semua, itu selama ada syukurnya. Dawuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau mengatakan bahwasanya nikmat itu tergantung dengan syukurnya seorang hamba. Nikmat itu ada tergantung dengan syukurnya.
Misal, waduh hari ini uang belanja cuma dikasih 10.000. Misal 10.000 dapat apa? Dapat Indomie. Buka nggak Indomie? Misal, misal. Ya Allah, kok cuma 10.000 berarti tidak bersyukur. Ada orang sulit makannya, tidurnya di emperan di atas kardus, pas dapat 10.000 seneng. Alhamdulillah ya Allah, dapat 10.000, bisa ada yang bisa dibuat bukan. Yang satu tidak bersyukur, makanya itu nggak menjadi nikmat. Yang satunya bersyukur, maka itu menjadi nikmat. Dan nikmat itu tergantung bagaimana syukurnya. Kalau syukur sekali berarti nikmatnya menjadi besar. Dan Gusti Allah Subhanahu wa taala nggak mungkin salah bagi. Gusti Allah sudah paham, oh ini kalau tak kasih uang banyak saya belum siap. Oh nanti kalau tak kasih uang banyak medit. Wes tak didik dulu, tak sabarkan dulu, tak kasih uang secukupnya. Yang penting cukup. Terus bersyukur, ditambahi lagi sama Gusti Allah. Oh tak kasih uang sedikit, bersyukur, tak tambahi lagi. Kayak misalnya ibu-ibu ngasih sangu ke anaknya dikasih 5.000 tok. Alhamdulillah, terima kasih mama, ya Allah ini nikmat yang besar, saya dapat 5.000. Wis tak jaga-jaga ya, insya Allah uangnya tak pakai buat hal-hal yang baik. Kita lega. Oh ternyata uang yang tak kasih itu sama anakku dipakai hal yang baik dan dia bersyukur, tak tambahi le. Beda sama kalau misalnya ngasih anak 5.000, mah tak buat beli pulsa ya, tak beli isi game. Besok mah minta duit, gak ono. Iya, karena kita paham uangnya buat hal yang jelek. Uangnya dipakai buat hal yang tidak bermanfaat, maka kita mau ngasih duit, mikir-mikir dulu atau dipantau. Tadi 5.000 buat apa? Buat ngegame mah. Wes, enggak usah 5.000 itu buat sebulan. Tapi kalau anaknya bersyukur, Mbak ini 5.000 buat saya mau beli tasbih buat berzikir. Yes, nak ini 5.000 buat zikir, yang 5.000 buat jajan. Karena anaknya baik dan kita tahu digunakan buat baik. Paham nggih logikanya nggih? Kita dikasih rezeki kali Gusti Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak bersyukur, kalau disamakan dengan manusia gitu, tapi Gusti Allah lebih rahmat, lebih pengasih, lebih penyayang. Ini cuma gambaran tok biar paham. Kalau kita tidak bersyukur ya Gusti Allah akan nambahi. Tapi kalau kita bersyukur, Gusti Allah bakal berikan nikmat min haitsu la yahtasib, tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka. Betapa banyak orang yang cuma mohon maaf kehidupan yang sulit tapi bisa umroh. Dan betapa banyak orang yang mohon maaf kehidupannya mudah tapi tidak berangkat-berangkat. Okay. Karena beda syukurnya. Yang satunya mau nabung akhirnya bisa umroh, bisa korban kambing, korban sapi setiap tahunnya, padahal kalau dipikir-pikir gajinya nggak sampai 1 juta. Tapi karena syukurnya sama Allah, merasa qanaah, merasa cukup, maka Gusti Allah berikan kemudahan bagi dia buat ibadah. Dan betapa banyak yang rezekinya banyak tapi tidak korban misal, atau tidak melakukan amal baik. Naudzubillah min dzalik. Jadi nikmat itu tergantung bagaimana syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza lam yushkar 'alaiha qalabaha 'adaba. Bahkan Sayyidina Hasan Al-Basri mengatakan, kalau seseorang sudah dikasih nikmat tidak syukur, maka nikmat itu akan berubah menjadi cobaan. Nikmat itu akan berubah menjadi cobaan kalau tidak dibarengi dengan syukur. Kita dikasih sehat oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala dan kita mensyukurinya, maka itu adalah sebuah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita dikasih sehat tidak bersyukur sama Gusti Allah, maka itu adalah cobaan. Kok bisa jadi cobaan?
Karena segala sesuatunya jadi pelanggaran, jadi musibah, jadi hal yang tidak diridhoi oleh Gusti Allah. Oh, badan saya sehat, Bu, nih lihat Bu, saya masih bisa jalan kaki jauh. Jadinya sombong. Tapi kalau orang bersyukur tidak. Orang bersyukur itu diantara cirinya adalah menggunakan anggota tubuhnya ke hal-hal yang baik. Karena sadar semua yang ada dalam kita ini adalah titipan dari Gusti Allah. Titipan, tidak ada yang mutlak punya kita. Kita dikasih hidung, itu adalah nikmat titipan dari Gusti Allah. Dikasih mata adalah nikmat titipan dari Gusti Allah. Kasih rezeki nikmat titipan dari Gusti Allah. Semuanya adalah titipan. Dan yang namanya titipan itu terserah kapanpun diambil sama yang nitip. Kita nitipkan barang, ada ibu A nitipkan ke ibu B. Bu, nitip Bu ya, ini ada sendok saya, ini peninggalan dari mbah buyut saya. Rumah saya mau direnovasi, takut hilang. Ini sendok, sendok antik niku yang biasa di tembok-tembok niku nggih. Bu, nitip Bu ya, ini rumah saya direnovasi, takut hilang soalnya barangnya sendok, takut dikira nopo nggih. Akhirnya dititipkan. Pas sudah bangun, renovasi selesai, Bu, saya mau ngambil barang saya. Ya udah boleh ta. Kok bisa enggak boleh? Itu barang saya kok. Itu titipan. Maka terserah yang nitip mau ngambil. Kayak kita terserah Gusti Allah mau ngambil dari kita. Baik pandangan kita, baik hidup kita, baik nafas kita, terserah Gusti Allah karena punyanya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga orang yang dititipi harus menjaga dengan baik. Dititipi barangnya tidak boleh dipakai kecuali atas ridho yang punya. Bu, saya nitip ini ada mau kenah, mau saya jual minggu depan, tapi saya pergi dulu. Nggih pun, mana tak bawakan, tak jagakan. Terus tengah-tengah dijagakan mukenahnya itu mau make. Loh, tidak boleh make langsung, tapi harus izin telepon. Bu, saya izin pakai mukenahnya ya, soalnya mukenah di rumah kotor. Mau tidak mau harus pakai mukenah yang titipan jenengan. Iya Bu, tidak apa-apa. Berarti dipakai sesuai dengan izinnya. Dapat izin cuma pakai buat ibadah, akhirnya dipakai buat ibadah, maka yang punya bakal ridho. Oh iya, tidak apa-apa, saya sudah tahu kan jenengan izinnya buat ibadah. Lek moro mukenahnya dipakai, moro didol mukenahnya dipakai, terus mukenahnya dijual, atau mukenahnya dipakai terus dihadiahkan ke orang lain. Yang punya marah atau tidak? Marah karena dipakai tidak sesuai dengan izinnya. Kita dikasih mata kali Gusti Allah Subhanahu wa taala, dikasih tangan kali Gusti Allah Subhanahu wa taala, semata-mata semuanya disuruh buat ibadah. Dikasih rezeki kali Gusti Allah, semuanya disuruh ibadah. Kalau misalnya kita pakai buat pelanggaran, hartanya buat maksiat, naudzubillah min dzalik, pandangannya buat maksiat, tangannya buat melanggar, apakah Gusti Allah tidak marah? Marah, karena titipannya atau izinnya buat hal-hal yang baik. Sama kayak kita nitipkan barang itu. Kita aja bisa marah, apalagi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di antara tanda orang bersyukur dikasih nikmat adalah datang ke tempat-tempat yang baik. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ini kisahnya Sayyidina Luqman Al-Hakim. Sayyidina Luqman Al-Hakim itu di antara tabi'in yang ucapannya beliau itu tercantum di dalam Al-Quran. Saking mengandung hikmahnya. Bahkan ada surat namanya surat Luqman. Ya, kalau jenengan cari kalam-kalam hikmah,
kalam-kalam atau ucapan-ucapan yang mengandung hikmah, mengandung nasihat, itu Sayyidina Luqman Al-Hakim radhiyallahu taala anhu. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Sayyidina Luqman Al-Hakim beliau menasihati anaknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Dan kami telah berikan Allah Subhanahu wa taala, dan kami telah berikan kepada Sayyidina Luqman al-hikmah, berupa kalam hikmah, berupa kalam yang bermanfaat, ucapan yang bermanfaat. Dengan apa? Anishkur lillah, agar ia senantiasa bersyukur kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa orang yang bersyukur, sejatinya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Kita bersyukur itu manfaatnya balik kepada kita, bukan kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sholat pun juga manfaatnya kembali kepada kita. Bukan berarti sampai ada orang kepikiran saya sholat ini agar memberikan manfaat kepada Gusti Allah, itu salah. Gusti Allah tidak butuh sholatnya kita. Gusti Allah tidak butuh syukurnya kita. Tapi kita butuh dengan sholat kita kepada Gusti Allah, dan kita butuh syukurnya kita kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang kufur nikmat, sesungguhnya Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Jadi intinya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Kanjeng Nabi SAW, diajak oleh para ulama untuk sering-sering bersyukur. Kalau dilihat masalah-masalah yang kita terima, cobaan-cobaan yang kita terima, itu tidak sebanding dengan cobaan di zamannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak sebanding dengan cobaan di nabi-nabi terdahulu. Kanjeng Nabi dawuh, cobaan di umatku, cobaan terbesar itu adalah cobaan di zamannya nabi-nabi. Kemudian baru di zamannya sahabat, kemudian baru di zamannya tabi'in, terus sampai akhirnya ke umat akhir zaman. Kalau kita merasa ada masalah, belajar dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau menanggapi masalah tersebut. Beliau lahir gak ketemu ayah beliau, ketemu sama ibu cuma pas masih kecil, habis itu diasuh sama mbahnya. Nah, ini dari kecil sudah sulit hidup beliau. Mbahnya wafat, diasuh sama pamannya. Habis itu mulai berdakwah, yang menghasuti adalah keluarganya sendiri. Padahal keluarga itu adalah pendukung utama seharusnya. Kita mau ngapa-ngapain kalau didukung sama keluarga jadinya semangat. Oh, tidak peduli orang lain, yang penting keluargaku mendukungku. Ini malah keluarganya Kanjeng Nabi yang memusuhi. Paman-pamannya memusuhi, bibi-bibinya memusuhi. Al-Lahab, siapa namanya? Abu Lahab. Abu Lahab keras sama Kanjeng Nabi, musuhi Kanjeng Nabi. Sama istrinya, namanya siapa istrinya? Ummu Jamil. Ummu Jamil. Bantu suaminya. Pokoknya Kanjeng Nabi mau lewat mana ditaburi duri. Sejahat itu. Ini tante yang jahat. Bude nopo tante niku tante. Tante yang jahat, bibi yang jahat. Ponakannya kemana-mana jalannya ditaburi duri. Oh, sekarang sudah gelut nih. Ya Allah, anakku dikasih paku misalnya. Sejahat itu loh. Bisa dibayangkan aja, sekarang mungkin secara lisan itu secara fisik pakai duri disebar. Makanya Abu Lahab dengan istrinya masuk neraka jalur VIP. Naudzubillah min. Berat ujian Kanjeng Nabi. Sudah keluarganya beliau banyak yang tidak mendukung. Akhirnya umatnya Kanjeng Nabi banyak, ibadah pun juga diganggu. Yang ganggu ya pamannya sendiri. Abu Jahal, Abu Lahab ganggu Kanjeng Nabi sholat. Bahkan pernah
Jeruannya onta niku, naudzubillah min dzalik. Jeruannya onta dikeluarkan dan ditaruh, dikalungkan di lehernya Kanjeng Nabi pas Kanjeng Nabi sujud. Saking jahatnya paman-pamannya itu. Kita sholat diganggu sama orang, dikasih jeroannya sapi. Itu marahnya bisa bertahun-tahun. Nggih. Ya Allah, ini bau. Kok enggak sopan ganggu orang sholat? Ini Kanjeng Nabi gimana? Kanjeng Nabi enggak ngapa-ngapain. Kanjeng Nabi mendoakan. Sabarnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah, kalau kita ini sudah enggak bisa nopo? Enggak bisa diampuni, ayo ke pengadilan. Oke, ayo ke pengadilan. Kanjeng Nabi boten. Ya Allah, berikanlah hidayah. Oke. Sulit memang kalau mau contoh sabarnya Kanjeng Nabi sulit. Minimal kita ada usaha mencontoh. Bukan tidak sama sekali. Oh, itulah Kanjeng Nabi ya lah. Nah, itu salah nih. Kita mencontoh walaupun sedikit. Sulit memang. Tapi kalau tidak pernah dicoba ya tidak bakal tahu. Kayak kemarin saya gambarkan orang baca rotib nggak pernah yo. Sulit. Mesti nyoba dulu sampai biasa. Itu dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya ada Nabi. Nabi sinten yang dakwanya lama niku, Nabi Nuh alaihissalam. 900 tahun lebih beliau berdakwah. 900 tahun lebih beliau berdakwah. Ini Nabi. Tapi umatnya bisa dihitung dengan tangan. Kalau orang berdakwah 10 tahun, 20 tahun, jamaahnya bisa banyak kalau zaman sekarang. Tapi kalau Nabi Nuh alaihissalam cobaannya nopo? Dakwah ratusan tahun, bukan 100, 200, 900 tahun. Tapi umatnya yang ikuti, yang percaya cuma sedikit, sisanya menyalahkan. Makanya ketika Nabi Nuh alaihissalam diberikan isyarah oleh Gusti Allah buat kapal, semuanya masuk, banyak hewan-hewan masuk. Pokoknya hamba-hambanya Allah yang Allah selamatkan masuk semua ke kapal tersebut. Sampai umatnya Nabi Nuh itu cuma sedikit masuk juga. Dan parahnya, anaknya Nabi Nuh yang namanya Kan'an itu tidak percaya sama bapaknya. Oh, ini cobaan besar ini. Dakwah lama-lama anaknya malah tidak percaya sama bapaknya. Seharusnya sakit hati. Kadang kalau kita punya anak dan anaknya lebih percaya sama orang lain sama kita daripada kita pun kita sakit hati. Saya yang melahirkanmu, saya yang nyuapi kamu kok tidak percaya sama saya? Malah percaya sama si dia. Sama pacarnya lebih percaya daripada sama ibunya. Nggih. Sakit hati pasti. Lah ini Nabi Nuh alaihissalam beliau dakwah ratusan tahun, anaknya tidak percaya. Anaknya nggak mau naik kapal bapaknya karena nggak beriman dengan abahnya, nggak beriman dengan bapaknya, malah kabur naik ke pegunungan yang tinggi. Kenapa? Tenggelam. Tetap tenggelam karena nggak beriman dengan bapaknya. Cobaannya nabi-nabi itu berat-berat. Kita ini cuma sisa-sisanya aja, karen-karennya aja, toh udah mau kiamat. Tapi ketika kita dikasih cobaan, berusaha meneladani bagaimana cobaan tersebut, bagaimana Nabi menghadapi cobaan tersebut. Di antaranya adalah dengan bersyukur. Nggih, bersyukur. Kalau bersyukur akan menjadi nikmat, dan nikmat itu ada selama kita syukur. Iya. Bukan syukur yang sekarang, nggih. Syukur sekarang jadi bahan olokan. Syukurin. Ya Allah. Baik, ma'asyiral hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hambanya Allah yang paling sempurna. Bahkan dikatakan beliau ini tidak punya dosa. Tidak punya dosa. Loh Ustaz,
saya pernah mendengarkan cerita bahwasannya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dibelah dada beliau, oleh malaikat. Terus yang kotor diambil, yang bersih dimasukkan. Berarti Kanjeng Nabi pernah punya salah. Berarti Kanjeng Nabi pernah punya salah, itu dibersihkan. Ulama menjawab, makna daripada itu adalah Kanjeng Nabi SAW cahayanya ditambahi. Kalau kita berhusnudzon kepada Kanjeng Nabi, maknanya adalah cahayanya Kanjeng Nabi ditambahi. Sudah bersih, ditambahkan bersih lagi. Bukan karena kotor terus dibersihkan, tapi bersih ditambahi bersih lagi. Zadahum tuhran ala tuhrin, katanya Syekh Habib Ali Habsyi. Allah menambahkan kesucian, kebersihan kepada Kanjeng Nabi walaupun sebelumnya sudah bersih. Karena Kanjeng Nabi itu maksum. Ini ilmu tambahan. Ada yang namanya maksum. Maksum itu terjaga dari maksiat. Terjaga dari maksiat. Terjaganya tidak main-main. Kretek dalam hati pun tidak ada. Itu namanya maksum. Kretek dalam hati buat maksiat, buat melanggar, itu tidak ada, namanya maksum. Makanya Kanjeng Nabi pas kecil diajak Sayyidina Ali ke tempat joget-joget, namanya ponaan, dan tidak punya bapak ibu, yang ngeramut adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Thalib, ngapunten. Pamannya beliau. Ya manut. Pas sampai lokasi, acara belum dimulai, Kanjeng Nabi ngantuk tidur. Jadi sepanjang acara joget-joget niku kan di zaman jahiliyah biasa. Acara joget-joget itu Sayyidina Muhammad SAW tidur karena ngantuk. Bangun-bangun orang-orang sudah bubar. Jadi nggak sempet sampai ngelihat maksiat. Allah jaga. Itu namanya maksum. Kanjeng Nabi SAW yang Allah jamin surganya, yang Allah jamin pahalanya, yang tidak punya dosa saja, beliau ketika sholat, beliau memperbanyak sholatnya dan memperpanjang sujudnya. Pas ditanya sama Sayyidah Aisyah, wahai Rasulullah, saya melihat engkau sujud panjang dan hingga kaki engkau pecah-pecah, wahai Rasulullah. Kalau kita sholat tidak pakai karpet misalnya, alasnya itu langsung tackle saja, itu kaki bisa pecah. Ini Kanjeng Nabi SAW tidak pakai alas, atau alasnya cuma tikar yang kasar, atau pasir bahkan, jelas kakinya lebih pecah. Sayyidah Aisyah bilang, wahai Rasulullah, engkau sujudnya panjang dan hingga kaki engkau pecah-pecah. Bukannya engkau sudah diampuni dosanya oleh Allah dan dijamin surganya? Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, afala akunu abdan syakura, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Jadi kalau sholatnya Kanjeng Nabi ini tingkatannya sudah syukur, bukan karena cuma mengharap surga dan neraka, tapi karena syukur. Apakah saya tidak boleh menjadi orang yang bersyukur, hamba yang bersyukur? Sampai seperti itu Kanjeng Nabi. Bahkan sujudnya beliau pernah lama. Saking lamanya itu sampai para sahabat pernah megang jarinya Sayyidina Rasulullah SAW, dipegang, disenggol. Oh masih gerak, berarti Kanjeng Nabi masih hidup. Karena sahabat ngelihat ini kok kelamaan sujudnya, naudzubillah jangan sampai wafat, disenggol sama sahabat kan. Oh masih gerak ternyata, berarti masih hidup. Baru Kanjeng Nabi SAW tanya, wahai, nama sahabatnya saya lupa, wahai fulan, kenapa engkau megang tangan saya tadi? Wahai Rasulullah, saya takut engkau meninggal, saking lamanya sujudnya engkau. Karena dalam sholat itu, saat kita terdekat dengan Gusti Allah adalah ketika sujud. Dan itu nggak bisa didapatkan buat orang-orang yang sholatnya ekspres. Sholatnya ekspres nggak bisa. Lawang sholatnya menggos-menggos, gimana mau ngobrol sama Gusti Allah SWT.
Kita ngomong sama sesama manusia saja lek menggos-menggos saya gak enak yang denger. Habis lari terus orang ngomong sih tenang dulu ambek ono dhisik baru ngomong. Ini ngadep Gusti Allah menggos-menggos. Ya gimana mau didengar sama Gusti Allah? Makanya sholat itu ada yang namanya tumakninah. Tenang. Kalau tenang tuh nggak capek. Tarawih itu kalau tenang nggak capek. Walaupun gerakannya misal agak cepat daripada sholat-sholat yang lain, gitu. Tapi kalau kita tenang, berusaha hadir, berusaha khusyuk, itu nggak capek. Tapi kalau kita kecepetan, itu capek tarawih. Jadi linu. Pulang itu jadi kerasa capek. Kok capek ya? Kecepetan berarti sholatnya. Kalau misalnya pas, itu nggak capek. Apalagi tarawih. Tarawih itu artinya adalah tarawih roha, istirahat. Sholatnya tenang, sholatnya ada istirahatnya, jedanya. Makanya setiap 2 rakaat, kadang kalau adatnya kita itu diselingi dengan sholawat, nyebut asmanya para khulafa rasyidin. Itu buat sambil nunggu istirahat sebentar, terus berdiri lagi. Bukan duduk deh. Ya udah istirahat deh. Seperti itu. Nah, ini Kanjeng Nabi SAW merasa karena saya ini adalah hamba yang bersyukur, maka saya tingkatkan ibadah saya. Itu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita kalau tidak mencontoh Kanjeng Nabi, mencontoh siapa? Gitu. Loh Ustaz, kan Kanjeng Nabi zamannya sudah lama dari kita. Sekarang saja sudah 1444 Hijriah. Saya tahu Kanjeng Nabi dari siapa? Ya mengajilah. Ya kumpullah dengan ulama. Datanglah Pak Yai Bu Nyai, datanglah Ustadz kepada Ustadz dan Ustadzah. Karena mereka itu adalah pewarisnya Kanjeng Nabi. Ada banyak hal yang kalau kita tidak belajar, kita tidak tahu. Karena di dalam Al-Quran dan di dalam hadis tidak ada. Bukan tidak ada, tapi terlalu umum. Contoh satu aja, sholat. Di dalam Al-Quran cuma ada perintah sholat. Sama Allah Subhanahu Wa Taala disuruh sholat. Nah, sholat itu caranya gimana? Nggak ada dalam Al-Quran. Jadi kalau ada orang mengatakan cukup Al-Quran, nggak butuh yang lain, lah jangan sholat dari mana taunya? Kalau nggak ngaji, buka tafsir pun itu pun juga dari hadis. Jadi nggak cukup cuma Quran dan hadis. Habis itu lihat di hadis. Nah, hadis itu gambarannya bagaimana? Gerak-geraknya itu bagaimana? Taunya bagaimana? Kok rukuk kayak gini, sujud kayak gitu? Taunya dari mana? Dari para sahabat. Karena sahabat belajar dari Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya pondok pertama di dunia namanya Ahlus Sufah. Pernah Kanjeng Nabi tanya ke santri-santrinya, wahai para sahabatku, apakah kalian tidak kangen dengan keluarga kalian? Dijawab, wahai Rasulullah, sebenarnya kami kangen. Ya udah, kalau gitu kalian pulanglah. Wasallu kama ra'aitumuni usolli. Dan kalian ajarilah di kampung-kampung kalian itu sholat sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi sahabat dapat cara sholat karena lihat langsung dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tabiin dapat cara sholat karena lihat para sahabat. Terus sampai zaman kita bisa sholat karena ada gurunya. Dan gurunya melihat ke gurunya melihat ke gurunya, terus nyambung ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kita bisa ngajari sholat anak kita lihat ibunya dari gurunya, dan seterusnya. Itu penting. Itu penting. Makanya kalau pengen nyontoh Kanjeng Nabi, sedangkan sekarang sulit, ya kumpullah dengan orang-orang soleh. Nanti bakal tahu ternyata Kanjeng Nabi kayak gini. Karena orang-orang soleh, para walinya Allah, para ahli-ahli ilmu itu adalah warisannya para nabi. Bisa dipahami nggih? Jadi intinya yang pertama kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur.
Dan semoga kita semua diberikan taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu dulu yang bisa kami sampaikan. Mugi-mugi bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma wa anta bi rahmatika matruda. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ladunni wal mashraba as-safil haniya wa hafiya ghani. Allahumma aghnina bil 'ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kana billahi nasta'inu amin. Mohon maaf apabila ada salah, itu murid dari saya yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu ingkang kula hormati, pegatan menika kula wau mangdul hasanah saking panjenenganipun Al Mukarram Ustaz Arif